Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini. Di waktu asar kita akan melakukan mudzakarah, saling mengingatkan dalam rangka untuk bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan para ulama salaful ummah, orang-orang saleh yang menjadi pendahulu kita. Dalam setiap pertemuan dengan sesama muslim, mereka punya semangat bagaimana agar saling mengingatkan di antara sesama muslim. Salah satu di antara peringatan yang mereka sampaikan adalah man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyata. Barang siapa yang memperbaiki bagian rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, memperbaiki hati atau memperbaiki aktivitas yang dia lakukan ketika tidak dilihat orang, balasannya adalah aslahallahu alaniyata. Allah akan memperbaiki bagian lahiriah yang kelihatan oleh orang lain. Saya ulang, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyata. Barang siapa yang memperbaiki kondisi batinnya yang tidak nampak orang lain, bisa bentuknya memperbaiki hati, memperbaiki niat, atau memperbaiki perbuatan yang dia lakukan ketika tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat kita sendirian, tidak ada satupun orang yang menyaksikan apa yang kita perbuat, bainana wa bainallah, selain kita dengan Allah Ta'ala, maka balasannya aslahallahu ala niyata, Allah akan memperbaiki bagian lahiriah dari aktivitas kita, sehingga akhlak seorang muslim akan kelihatan semakin indah ketika dia berusaha untuk memperbaiki aktivitas amal batinnya. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan para ulama dan pentingnya waktu dalam agama Islam. Seperti yang kita tahu bahwa waktu termasuk yang akan dihisab oleh Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu yang ditanya, wa an umrihi bima afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang usia, untuk apa usia itu dia habiskan. Kita semuanya dikasih oleh Allah usia, dan kita gunakan usia itu untuk aktivitas yang kita lakukan. Allah akan bertanya usia, dan usia itu sama dengan apa jemaah? Sama dengan waktu. Sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pentingnya waktu, Allah jadikan waktu ini sebagai salah satu bentuk sumpah. Allah berfirman, wal asri, demi al-asr. Dan makna wal asri, demi al-asr, itu memiliki tiga makna, atau memiliki tiga makna. Yang pertama adalah demi sholat asar. Walhamdulillah kita semuanya sudah selesai melaksanakannya. Makna yang kedua, demi waktu asar. Sholat asar dengan waktu asar sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedanya apa jemaah? Bedanya apa? Kalau sholat asar kan amalan sholat yang dikerjakan di waktu
asar. Sedangkan waktu asar adalah rentang masa yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat asar. Dimulai sejak kapan waktu asar? Sejak kapan waktu asar? Sejak bayangan benda panjangnya sama dengan ketinggiannya sampai waktu maghrib. Tayyib. Dan yang ketiga, makna wal asri, demi al asr adalah waktu secara umum. Ada 3 makna dari penjelasan para ulama dari sumpah Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Makna wal asri demi masa di situ, ada yang mengatakan maknanya adalah demi sholat asar, ada yang mengatakan demi waktu asar, dan ada yang mengatakan demi waktu secara. Baik. Kalau kita mengambil makna yang ketiga, berarti Allah bersumpah dengan seluruh masa yang dialami oleh manusia. Kenapa Allah bersumpah dengan seluruh masa? Karena waktu merupakan modal yang paling utama bagi manusia untuk beramal. Apapun yang terjadi di alam ini gak lepas dari yang namanya waktu. Ada nggak yang bisa lepas dari waktu? Tidak ada. Semuanya pasti berada di waktu tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sumpah. Mohon dipahami, Allah bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah pilih. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, Nabi SAW meminta apa? Falyaqul la ilaha illallah. Wa man kana halifan bi ghairillah falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, kafarahnya dia harus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena ini termasuk di antara pelanggaran dalam masalah ketauhidan. Baik. Tapi Allah bersumpah dengan makhluk. Betul. Dan itu hak Allah. Karena dia bisa bersumpah dengan apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan siapa? Dengan Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah bersumpah dengan makhluknya menandakan bahasanya makhluk itu adalah bagian dari tanda kekuasaannya. Karena itu tidak semua makhluk Allah jadikan sebagai sumpah. Hanya makhluk tertentu yang Allah jadikan sebagai sumpah. Salah satunya adalah al-asr. Karena itu Allah jadikan ini sebagai sumpah. Allah berfirman, wal asri. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, idza aradallahu bil abdi khairan a'anahu bil waqti. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah tolong dia untuk bisa memanfaatkan waktunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan tolong, Allah akan bantu sang hamba ini untuk bisa memanfaatkan waktunya. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Dan Allah jadikan waktu itu sebagai bantuan untuknya, sebagai pertolongan baginya. Maka sang hamba menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Wa idza arada bihi syarran ja'ala waqtahu alaihi wa nakiduhu waqtuhu. Dan apabila Allah kehendaki keburukan bagi hamba, maka Allah jadikan waktunya merugikan dirinya. Dan penyesalan baginya adalah waktu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga modal waktu ini bisa menjadi sumber kebaikan dan sebaliknya bisa menjadi sumber keburukan. Orang berbuat taat, dia butuh waktu. Orang berbuat maksiat, dia juga butuh waktu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kebaikan dan keburukan seorang hamba
Allah jadikan waktu sebagai penentunya. Bagi siapa yang Allah kehendaki untuk jadi baik, Allah jadikan waktu itu penolong baginya. Dan sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki untuk jadi buruk, Allah Ta'ala jadikan waktu itu sumber penyesalan baginya. Baik, Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis agar kita semaksimal mungkin memanfaatkan waktu. Karena usia kita ini pendek. Anda dikasih oleh Allah usia berapa lama? Berapa lama jemaah? Saat ini walhamdulillah kita sudah punya usia, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Sampai kapan kita akan meninggal? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Namun usia umat yang paling pendek diletakkan oleh Allah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Usia umatku itu hanya antara 60-an sampai 70-an. Sekitar 60-an sampai 70-an. Artinya usia kita relatif lebih pendek dibandingkan umat masa silam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam usianya berapa jemaah? Usianya berapa? Hah? Lebih dari 1000. Beliau berdakwah, Allah ceritakan dalam Al-Quran, beliau berdakwah alfasanatin illa khamsina amma. Dakwahnya saja itu selama 950 tahun. Dakwahnya saja. Belum termasuk usia sejak kecilnya. Sehingga kalau kita ukur, misalnya kok Nabi Nuh berdakwah sejak usia 40 tahun atau 50 tahun, berarti usia beliau kurang lebih 1000 tahun. Masya Allah. Orang di masa silam mereka bisa hidup selama 1000 tahun. Selama ratusan tahun. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah jatah hidup lebih pendek. Dan itu pun banyak orang yang nggak betah, Pak ya. Sehingga kadang di usia 80 tahun dia sudah membayangkan kapan mati. Keluarganya juga sudah membayangkan kapan bapak segera mati. Karena manusia semakin tambah umur, ada banyak kelemahan yang terjadi pada dirinya, sehingga terkadang dia justru ngerepoti keluarganya. Nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B, dibantu oleh keluarganya. Dan itu kondisi real yang dialami oleh masyarakat secara umum. Tayyib jamaah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menepuk pundakku. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Umar jejer. Lalu ditepuk pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian beliau berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil." Jadilah manusia di dunia ini seperti ka'annaka gharibun, seperti layaknya orang asing. Baik. Bagaimana tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika limaradik wa fi hayatika limautik." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunda amal itu sampai sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunda pelaksanaan amal itu sampai pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang kondisi sakit. Wa fi hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Baik, kita coba kembali kepada kalimat yang dinyatakan Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah manusia di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dipahami oleh para ulama berisi tentang dua motivasi. Pertama, motivasi untuk tidak terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, berisi motivasi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kamu. Baik, coba kita lihat motivasi yang pertama. Hadis ini berisi motivasi agar kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Gambarannya seperti apa? Seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Bagi orang asing, ketika dia tinggal di hotel atau musafir yang cuma singgah sebentar di teras sebuah gedung yang sangat tinggi, ada nggak keinginan bagi dia untuk memiliki tempat itu? Umumnya tidak ada. Dalam pikirannya, kapan saya bisa cepat pulang? Kapan saya bisa tiba di rumah saya? Itulah dalam pikiran orang asing. Sehingga Anda misalnya safar, ya, Bapak Ibu umroh, sampai di Saudi, kemudian Anda menginap di sebuah hotel. Hotel itu megah. Kita tidak berbicara ini dekat Masjidil Haram. Banyak di antara mereka yang ketika sudah kangen rumah, dia berharap ingin segera pulang. Nggak kepikiran kapan saya bisa punya gedung seperti ini, kapan saya bisa punya rumah di sini. Tapi dia pengennya cepat pulang. Seperti itulah orang asing. Dia tidak punya keinginan untuk menetap lama di tempat itu, tapi dia hanya menginap semalam atau dia hanya mampir, kemudian langsung dia meninggalkannya. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk memiliki harta yang ada di sana. Suasana seperti ini juga dialami oleh siapapun yang sedang safar. Sebatas mampir, dia nggak berharap bisa beli tanah di situ. Dia nggak berharap punya properti di situ. Karena harapan dia bagaimana dia bisa cepat sampai di rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dua tingkatan. Pertama orang asing, yang kedua orang mampir. Biasanya yang lebih lama tinggal yang mana, Pak? Yang mana? Orang asing. Orang asing bisa jadi dia tinggal dalam waktu 2-3 hari. Ada urusan tertentu. Tapi dia terasing. Gak punya kenalan, gak punya keluarga, tidak ada yang bisa diajak ngobrol lama. Paling setelah dia menyelesaikan kebutuhannya, dia akan pergi. Cuman kenapa dia berada di situ? Karena dia punya hajat, punya kepentingan. Dan ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang mampir. Orang mampir lebih sebentar. Dia cuma mampir untuk beristirahat, setelah itu dia pergi. Sehingga sepeser pun orang yang mampir ini tidak ada keinginan untuk menetap lama, apalagi nginep di tempat itu. Nabi SAW kondisinya yang mana? Orang asing atau orang mampir? Yang mana jemaah? Rasulullah SAW pernah mengatakan beliau seperti orang mampir. Nabi SAW pernah bersabda, bagaimana interaksi beliau dengan dunia? Beliau mengatakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Illa kamu safirin yastadillu tahta syajar, thumma raha wa taraka. Posisiku terhadap dunia itu sebagaimana musafir yang singgah di bawah pohon, terus pergi dan dia tinggalkan pohon itu. Sehingga Rasulullah SAW interaksi beliau dengan dunia itu berada di posisi sebagaimana layaknya orang mampir, nggak lama-lama. Dalam arti beliau sama sekali tidak punya keinginan sepeser pun untuk netep dan nginep di dunia, karena tujuan beliau adalah akhir. Sehingga selalu yang ada dalam niatnya, yang selalu ada dalam hatinya,
kapan bisa segera sampai di tujuan. Itu kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tingkatan di bawahnya, yaitu orang asing. Dia tinggal dalam kurun waktu tertentu menjadi TKI, mengumpulkan apa? Mengumpulkan bekal. Biar apa? Biar nanti dia bisa pulang. Dia bekerja. Mungkin butuh waktu sekian tahun dan gak ada kepikiran mau netep di situ. Dia ingin segera pulang setelah kebutuhannya selesai. Dan itu kondisi kaum muslimin pada umumnya. Bagi muslim yang dia hidup di dunia, Nabi SAW tekankan, kalau kamu nggak bisa sebagaimana layaknya musafir yang mampir, minimal jadilah seperti orang asing. Artinya nggak punya harapan besar, nggak terlalu bernafsu untuk bisa memiliki banyak dunia. Yang penting cukup untuk bekal, setelah itu dia tinggalkan tempat tersebut. Baik, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, hadis ini berisi motivasi manfaatkan waktu sebisa mungkin. Dan itu adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau memahami pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kamu manusia di dunia ini sebagaimana layaknya orang yang mampir atau orang yang asing. Dipahami oleh Ibnu Umar, bayangkan kamu akan mati besok. Bayangkan kamu akan mati besok. Sehingga ketika kamu sudah membayangkan seperti itu, nggak ada kesempatan bagi kamu untuk menunda amal. Karena manusia yang menunda amal itu dia punya bayangan, saya masih lama tinggal di sini. Padahal belum tentu dia diberi oleh Allah usia lebih panjang. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, segerakan amal yang kau kerjakan, jangan ditunda sampai besok. Sehingga beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu sampai nanti sore. Artinya segerakan beramal, belum tentu Allah kasih usia yang lebih panjang setelah ini. Mafhum insyaallah? Paham ya? Baik. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin." Jawabannya ada dua makna tadi. Maksud dari hadis ini adalah motivasi agar kita tidak terlalu ambisi terhadap dunia. Makna yang kedua, jangan terlalu membayangkan kalau kita akan dikasih usia panjang oleh Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sehingga segerakan amal, jangan menunda untuk beramal. Alhamdulillah. Paham insyaallah jemaah? Baik. Antum sudah memahami satu hadis, berikut syarahnya. Dan itu penting bagi para ulama di masa silam. Karena bagian dari tugas seorang muslim adalah memahami sabda Nabi SAW dan penjelasannya. Selanjutnya jemaah, waktu bagi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan sisa usianya. Dan tidak ada manusia yang tahu berapa lama sisa usianya. Karena itu kata kuncinya adalah bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya di sisa usia. Ada sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Siapa namanya? Beliau rahimahullah pernah ketemu dengan orang yang sudah tua, usianya 60 tahun. Sudah 60 tahun Bapak? Usia berapa sekarang? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah kelebihan ya? Wallahu alam, kita tidak tahu berapa sisanya. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 60 tahun. Lalu ditanya oleh Fudail, "Kam marra 'alaika minas sana?" Berapa usia Bapak? Orang itu menjawab, "Situna sana." Usia saya 60 tahun. Fudail langsung mengatakan, "Masya Allah, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan. Tushiku an tablugha." Bapak berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi Bapak akan sampai. Duh, kita semua akan melakukan perjalanan menuju Allah. Manusia baik muslim maupun kafir, semuanya berjalan menuju siapa jemaah? Menuju kematian, menuju Allah. Sehingga ketika seorang hamba itu tambah usia, berarti tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik muslim maupun kafir. Karena kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kamu itu capek melakukan perjalanan menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Ketemu Allah di sini maknanya apa? Mati. Karena semua orang yang mati dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik muslim maupun kafir. Baik. Karena itulah seorang hamba yang hidup sebenarnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ditanya oleh Fudail, 60 tahun usianya, dikomentari oleh Fudail, "Anta tasiru ila rabbika sittina sana." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Tushiku an tablugha. Sebentar lagi Bapak akan sampai. Berapa tahun, Mas? 25 tahun, Masya Allah. Kapan sampainya? Wallahu a'lam. Baik. Spontan orang itu langsung mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitu disampaikan sama Fudail, sebentar lagi Bapak akan sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ditanya oleh Fudail, tahu maknanya apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena kita milik Allah, sehingga kita tidak boleh menghamba kecuali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sanus'al, dan kita akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu mari kita siapkan untuk jawaban pertanyaan Allah taala. Mari kita siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu semakin ketakutan. Beliau gemeteran. Famal hila, terus gimana solusinya? Apa yang bisa harus aku lakukan biar nanti saya berhasil ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail bin Iyad, "Yasirun liman yassarahullah." Gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Baik. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat layak untuk kita catat semuanya. Bila perlu teks Arabnya Bapak Ibu hafal. Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, "Ahsin bima baqiya yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha." Sudah selesai? Saya ulang ya. Ahsin bima baqiya, perbaiki dirimu di sisa usiamu. Perbaiki dirimu di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Karena kunci dari amal itu berada di mana jamaah? Di penghujungnya. Kalau penghujungnya baik,
seluruh yang dikerjakan dinilai baik, dan sebaliknya. Maka Fudail kasih nasihat kepada orang ini, ahsin bima baqiya, perbaiki dirimu di sisa usia. Yughfar laka ma madha, Allah akan mengampunimu untuk perbuatan dosa yang dulu pernah kalian kerjakan. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, kalau di sisa usiamu kamu belum berbuat baik, masih saja tenggelam dalam perbuatan maksiat, masih sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kamu akan dihukum oleh Allah dengan dosa yang telah kau kerjakan di masa silam dan dosa yang kau kerjakan di sisa usia. Sehingga kata kuncinya di mana jemaah? Memperbaiki di bagian sisa usia kita. Baik, ada nggak yang tahu berapa sisa usianya? Sisa usianya berapa tahun? Wallahu a'lam. Nggak ada rumus yang namanya lebih muda matinya lebih lama dibandingkan yang lebih tua. Sehingga di kuburan nggak ada tulisan, Pak, khusus 60 tahun ke atas. Ada jemaah? Nah. Karena itu semua waktu yang kita hadapi nanti itulah sisa usia. Sehingga sekalipun nasihat ini diberikan oleh Fudail kepada orang yang usianya 60 tahun, tapi berlaku bagi semua manusia. Perbaiki dirimu di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu di masa silam. Karena kunci dari amal ada di penghujungnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya penentu amal itu adalah bagian ujung. Kalau ujungnya baik, maka seluruhnya dianggap baik. Dia mendapatkan apa jemaah? Husnul khatimah. Makanya bagian dari doa yang baik adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dikasih husnul khatimah. Karena innamal a'mal bil khawatim, kunci dari amal itu ada di penghujungnya. Awalnya baik tapi ujungnya jelek, maka kebaikan di masa silam nggak dihitung. Ini bagaimana cara Allah Ta'ala menentukan hisab hamba ketika mereka hidup di dunia. Sehingga ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau di dunia, penentu baik buruknya ada di ujung. Kalau di akhirat, penentu baik buruknya ada di depan. Hidup di dunia, penentu baik buruk manusia ada di mana jemaah? Di ujung. Di akhirat, penentu baik buruknya penilaian terhadap hamba ditaruh di depan. Makanya yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu bihi minal abdi min amalihi as-salat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari amal hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka Allah nilai amal yang lain baik. Kalau salatnya buruk, maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, unduru hal lahu min tatawwu. Coba perhatikan, dia punya salat sunnah atau tidak. Kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnahnya digunakan untuk menutupi salat wajib yang masih kurang. Sehingga jika salatnya bagus, berarti nilai pertama udah bagus, selanjutnya dianggap bagus. Makanya ada keutamaan besar bagi orang yang menjaga salat jamaah, menjaga waktunya, menjaga tata caranya, termasuk suasana batin ketika salat, karena ini penentu ketika seorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tanya. Sebaliknya ketika seorang hamba dalam kondisi di ujung akhirnya itu buruk, dia akan dihukum oleh Allah untuk dosa di masa silam dan dosa yang akan datang. Makanya ada banyak sekali pelajaran dalam sejarah yang kita bisa mengambil iktibar darinya. Disebabkan karena orang tidak mau memanfaatkan sisa usianya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menyimpang di sisa usia.
Saya sebutkan beberapa kisah. Ada orang yang hafidz Quran dan dia bertugas sebagai muadzin di daerah perbatasan. Daerah perbatasan, satu wilayah muslim, sebelahnya wilayah non-muslim. Suatu ketika muadzin ini naik menara untuk mengumandangkan adzan, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Pada saat dia berada di atas, dia ngelirik ke arah bawah, lirak-lirik. Dia melihat ada seorang gadis Nasrani. Kemudian dia jatuh cinta kepada gadis itu. Mungkin nggak sekali lihat, bisa jadi beberapa kali lihat. Sampai akhirnya dia menaruh hati jatuh cinta kepada gadis itu. Akhirnya dia kirim surat, dilempar ke arah tempat gadis itu. Wallahu a'lam rumahnya ada di mana. Yang jelas pokoknya dia di atas menara bisa melihat ke arah gadis Nasrani dan dia jatuh cinta kepada gadis Nasrani. Dilempar surat ke sana. Dia ingin melamar gadis itu. Sang gadis memberikan jawaban, kamu kalau mau menikahi saya gampang, turun dan keluar dari daerah perbatasan, silahkan tinggal di rumah saya. Dia pun langsung menyanggupi, turun dia. Kemudian dia ke arah rumah gadis itu, lalu menyatakan cintanya, mau menikah dengan syarat pindah agama. Akhirnya dia apa? Murtad. Dia pindah agama. Setelah sekian tahun, dia itu bercerita. Dia bercerita, seluruh hafalan Quranku itu hilang sampai surat Al-Fatihah. Padahal jamaah ya, kita kalau surat Al-Fatihah meskipun ngantuk, salah nggak? Nggak salah ya. Saking ngelotoknya surat Al-Fatihah. Seluruh hafalanku hilang sampai surat Al-Fatihah, selain satu ayat di awal surat Al-Hijr. Satu ayat di awal surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana orang kafir itu menyesal kenapa dulu dia nggak masuk Islam. Satu ayat itu tok yang masih dia ingat. Jadi ini ada kejadian aneh. Ini orang lupa seluruh ayat Al-Quran, tapi ayat yang dia ingat justru ngantemi dirinya. Karena kan kalimatnya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana nanti orang-orang kafir dia berangan-angan, andaikan dulu saya jadi seorang muslim. Nah, kamu kenapa milih kafir? Sehingga satu ayat itu yang justru malah dia ingat. Dia lupa semua Al-Quran. Dan orang ini mati dalam kondisi su'ul khatimah karena dia mati dalam keadaan apa jemaah? Dalam keadaan non-muslim. Manusia yang dia menghafal Quran butuh waktu cukup lama, perjuangan untuk menghafal Al-Quran, capek, melelahkan, tapi dia menyimpang di akhir hayatnya sehingga dia menjadi non-muslim, dia menjadi kafir, murtad. Kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ini dialami oleh seorang ulama, bahkan termasuk tokoh dalam sejarah Islam, namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis sebuah buku membantah Syiah, yang bantahan itu sering dijadikan rujukan oleh ulama yang lain. Saking bagusnya buku itu, sampai para ulama menilai buku beliau ini dengan sebutan laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan bukunya. Orang ini telah membeli surga dengan bukunya. Judulnya apa buku itu? Buku itu berjudul As-Sira Bainal Islam wal Wataniyah. Pertarungan antara ajaran Islam dengan ajaran paganisme. Menyampaikan dalil logika yang sangat kuat untuk menghantam orang-orang Syiah dan turunan Syiah. Sampai disebut oleh para ulama, laqad ishtara fi kitabil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan bukunya. Tayyib. Namun apa yang terjadi pada Abdullah Al-Qasimi? Dia melakukan safar ke berbagai negeri kafir. Dia tinggal di Mesir ya. Lalu dia terpengaruh dengan pemikiran ateis. Sampai pada puncaknya dia nggak mau mengakui keberadaan Tuhan, sehingga jadi ateis.
Itu Pak, penulis buku 2 jilid dengan judul tadi As-Sira' Bainal Islami wal Wataniyah, berisi tentang masalah penguatan akidah dan bantahan kepada orang-orang Syiah, dan bantahan itu cukup bagus sampai dipuji oleh para ulama. Namun ujung akhirnya dia tidak memperbaiki diri, tapi justru membuat dia menyimpang dan akhirnya dia jadi orang ateis. Waliyadzubillah. Lelahnya dia, capeknya dia dalam memikirkan apa yang harus dia tulis, capeknya dia dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya Syiah, gak dinilai sama sekali, semuanya hilang karena dia di ujungnya dalam kondisi su'ul khatimah. Yang ketiga, kejadian yang dialami oleh salah satu khalifah Bani Abbasiyah, anaknya Harun ar-Rasyid. Ada beberapa anaknya Harun ar-Rasyid yang dia menjadi penerus kekhalifahan bapaknya, dan itu berturut-turut. Yang pertama Al-Amin, Muhammad Amin. Yang kedua Al-Ma'mun. Lanjutannya Al-Mu'tasim. Yang berpihak kepada Ahlussunnah Al-Amin. Al-Amin ini berpihak kepada Ahlussunnah. Sehingga setelah wafatnya Harun ar-Rasyid, dipimpin oleh Al-Amin, kaum muslimin Ahlussunnah, mereka dikasih kesempatan untuk banyak berdakwah, menyampaikan hadis dan seterusnya. Namun Al-Amin ini diberontak oleh Al-Ma'mun, sehingga belum selesai masa kekhalifahan, beliau dibunuh oleh utusan Al-Ma'mun, lalu yang menggantikan adalah posisi Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini menaruh dendam kepada Al-Amin, karena dulu sewaktu Al-Amin ini berkuasa, Al-Ma'mun cukup disingkirkan. Efek samping dari dendam masalah ini, karena dulu Al-Amin itu berakidah Ahlussunnah, Al-Ma'mun ingin mencari akidah yang lain. Didekatilah oleh Ibnu Abi Du'ad. Pahamnya apa Ibnu Abi Du'ad? Mu'tazilah. Pahamnya Mu'tazilah. Kemudian dia pun menetapkan keputusan, seluruh masyarakat di daerah Baghdad dan para ulama yang tinggal di negeri kaum muslimin harus punya pemahaman Mu'tazilah. Satu pernyataan yang dipaksakan untuk diucapkan, Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya terjadilah fitnah besar. Banyak kaum muslimin yang diuji dengan seperti ini. Ada ulama yang dibunuh, ada 4 ulama yang dibunuh. Salah satunya muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti. Dan ini yang menjadi latar belakang kenapa Asy-Syafi'i meninggalkan Baghdad pindah ke Mesir. Salah satunya adalah beliau ingin meninggalkan pusat kerajaan Baghdad, kerajaan kaum muslimin Bani Abbasiyah, karena pengaruh dari ajaran Mu'tazilah. Pergi beliau meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Tayyib. Sampai akhirnya giliran Imam Ahmad. Beliau mendapatkan kabar Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya ditangkap Imam Ahmad dan dibawa ke kerajaan dalam kondisi diikat. Di perjalanan Imam Ahmad berdoa kepada Allah, Allahumma la turinil ma'mun wala arani. Ya Allah, jangan kau tampakkan Ma'mun di hadapanku dan aku tidak ingin ketemu Ma'mun. Doa beliau makbul. Al-Ma'mun mati setelah Imam Ahmad berdoa. Sehingga Imam Ahmad datang ke kerajaan, Al-Ma'mun sudah meninggal. Al-Ma'mun sudah mati. Baik. Para ulama menilai ini salah satu di antara bukti Al-Ma'mun su'ul khatimah. Pertama, dia didoakan oleh seorang imam Ahlussunnah dan doanya doa keburukan. Yang kedua, dia mati dalam kondisi membawa ajaran Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, padahal itu jelas ajaran yang menyimpang. Karena tidak ada kalamullah yang merupakan makhluk. Semua kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini, jamaah. Hati manusia itu gampang goyah.
Bisa jadi saat ini Anda bisa merasakan lezatnya majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan Sunnah, didampingi oleh para asatidzah Ahlussunnah. Tapi sangat gampang kemudian ini mengalami penyimpangan. Sehingga kemudian belakangan muncul ya, di video Salafi Tobat. Lalu dia bilang, dulu saya muridnya Ustadz Fulan, dulu saya pernah ngaji di sini. Betul, tidak kita pungkiri bagian itu. Itu realita kehidupan dia dulu sewaktu dia belajar agama. Tapi orang gampang mengalami perubahan. Yang dulunya berakidah Ahlussunnah bisa jadi dia menyimpang. Ada banyak faktor yang bisa membuatnya. Karena itu jamaah, is'alullah at-tabat. Kita perlu banyak meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Salah satu di antara doa yang bisa Anda baca adalah kalimat sangat sederhana dan sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga kalaupun bisa jadi kita mengalami fluktuasi dalam beramal, kadang rajin, kadang surut, minimal satu, jangan sampai mati dalam kondisi keluar dari muslim, keluar sebagai muslim Ahlussunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada waktu 15 menit bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu secara langsung, silahkan. Ada? Tafadhal. Nah, silahkan. Abdullah Al-Qasimi. Nah, seandainya ada kejadian seperti itu, apakah kitabnya boleh dijadikan sebagai rujukan? Kitab As-Sira' Bainal Islam wal Wataniyah sampai sekarang masih ada. Dan itu dijadikan rujukan. Karena yang namanya kebenaran bisa saja ditaruh oleh Allah kepada penulis yang dia punya akidah yang menyimpang. Karena itu ditulis ketika dia masih Ahlussunnah. Lalu dia menyimpang pasca menulis itu. Sehingga gak jadi masalah ketika kitab seperti itu dijadikan sebagai rujukan. Misalnya ya, ada seorang doktor lulusan Ummul Qura. Disertasinya, Pak, disertasi doktor ini itu membahas tentang tasybih dalam masalah asma wa sifat. Tentang masalah menyerupakan dalam masalah asma wa sifat. Dia doktor dalam masalah akidah. Karyanya mendukung Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah. Sehingga karya itu tetap menjadi salah satu rujukan referensi, jadi disertasi yang disimpan. Meskipun bisa jadi belakangan orangnya punya akidah yang menyimpang, dia justru lebih memilih liberal dibandingkan Islam yang murni, dia justru lebih memihak kepada Syiah dibandingkan Ahlussunnah. Tapi pernyataan dia di masa silam pada waktu dia menulis disertasi doktoral dalam masalah akidah sejalan dengan prinsip Ahlussunnah. Bisa dijadikan sebagai rujukan insyaallah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama, ini di luar tema tapi barangkali dibutuhkan ya. Waktu ana chat dengan akhwat usianya seumuran, padahal chat tersebut dibutuhkan, selalu keluar madi, baik madi sedikit maupun banyak. Tiap saat gitu ana capek sampai sholat asar 4 kali karena saking keluarnya saat ruku. Apakah madi ana tetap najis atau najisnya dimaafkan karena sikonnya darurat dan sudah menyusahkan kita? Masya Allah. Madi tetap najis meskipun keluarnya sering. Dan dulu pernah dialami oleh seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menyampaikan gimana, Pak? Kuntu rajulan madza. Aku ini orang yang gampang keluar madi, gampang naik syahwatnya,
terus keluar mati. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Aku malu untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putrinya adalah istri. Lalu beliau minta kepada Al-Miqdam ibnu Ma'di Karim untuk tanya kepada Nabi sallallahu Al-Miqdam ibnu Aswad untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Miqdam tanya, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsal dzakarahu wal yatawadda." Cuci kemaluannya dan dia harus mengulang wudu. Artinya mati itu najis, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta apa? Cuci kemaluan. Dan yang kedua wudunya batal, berarti menyebabkan orang itu hadas. Baik. Terus bagaimana cara mencuci kemaluan mati? Ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, perlakuan keluar mati itu beda dengan perlakuan keluar kencing. Kalau keluar kencing, yang penting tempat keluarnya najis Anda bersihkan, selesai. Karena kepentingan kita adalah membersihkan bagian yang terkena najis. Tapi kalau keluar mati, sebagian ulama menyebut mati itu junub asghar. Sehingga ada junub akbar, ada junub asghar. Junub akbar keluar mani, mengharuskan orang untuk mandi besar. Junub asghar keluar mani, mengharuskan orang untuk mencuci seluruh bagian kemaluannya. Sampai skrontumnya harus dicuci. Karena statusnya sebagai junub asghar. Bedanya di mana, Pak? Orang ketika keluar kencing syahwat tidak, Pak? Sambil syahwat enggak? Yang terjadi kebelet bukan syahwat ya. Orang ketika kencing enggak pakai syahwat. Tapi kalau keluar mati, kayak tadi, chat dengan lawan jenis yang seumuran, kemudian keluar syahwat, lalu sampai keluar mati. Sehingga karena ada unsur syahwat, perlakuannya dibedakan. Karena itu cara mencucinya beda dengan cara mencuci batu kencing. Dicuci seluruhnya. Baik. Terus solusinya bagaimana? Kalau seperti itu terlalu sering terjadi. Solusinya jamaah, Anda upayakan untuk kencing. Nah, nanti biasanya setelah kencing keluar wadi. Kalau sudah keluar wadi, umumnya sudah tidak lagi keluar mati. Sehingga diupayakan bagi orang yang syahwatnya nggak turun-turun sampai keluar mati gitu, coba dia minum yang banyak, kencing keluar wadi, insya Allah beres. Meskipun beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini salah satu solusi. Wallahu a'lam. Kalau masih keluar ketika kencing, gimana? Ketika sholat gimana, Pak? Anda harus mengulangi. Karena madi termasuk pembatal sholat, karena orangnya hadas dan ketika keluar statusnya najis. Wallahu a'lam. Baik, apakah dalam masalah ini memang normalnya pria atau ada penyakit atau gangguan setan? Insya Allah Anda normal. Dan lelaki yang punya syahwat dengan lelaki yang nggak punya syahwat normal mana jemaah? Yang lebih normal yang mana? Yang punya. Sehingga keluar madi selama itu bukan karena sebab dosa ya. Selama bukan karena sebab dosa. Ali bin Abi Thalib sering keluar madi. Apakah itu celaan bagi beliau? Tidak. Satu hal yang normal. Kadang ada orang yang punya syahwat cukup besar sehingga gampang kena respon. Begitu muncul syahwat keluar madi. Dan lelaki yang punya syahwat lebih sempurna dibandingkan yang nggak punya syahwat. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah zuhud merupakan implementasi dari memanfaatkan waktu? Zuhud didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud itu berkaitan dengan interaksi kita terhadap dunia. Beliau ngasih definisi, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat. Baik, aktivitas apapun yang sengaja Anda tinggalkan, ini gak ada manfaatnya di akhirat, lalu Anda alihkan kepada aktivitas yang bermanfaat,
berarti Anda telah melakukan salah satu sikap zuhud. Nah, kadang ada orang yang bisa menjaga seperti itu, tapi kadang ada yang nggak bisa jaga. Kita kalau sudah baringan, Pak, bawa HP, biasanya yang ditonton apa, Pak? YouTube. Atau kemudian kalau ibu-ibu biasanya buka Shopee. Kalau nggak Shopee ya Tokped, cari-cari barang. Coba dicek, keranjang belanjanya pasti penuh dengan barang. Meskipun belum tentu dibeli ya. Jadi waktu nganggur, orang berpegang dengan HP, itu yang dicari, Masya Allah ya. Banyak hal yang nggak ada manfaatnya. Memang bisa jadi di situ tidak ada nilai dosa, sebatas tontonan-tontonan yang mubah, tapi nggak ada nilai manfaatnya. Lalu Anda alihkan, daripada nonton kayak gini, cobalah saya dengerin kajian Ustadz A, saya dengerin kajian Ustadz B, atau saya dengerin murattal Syekh Fulan sedang baca Quran. Kalau Anda biasakan seperti itu, berarti beralih zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan dialihkan kepada yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar surga dan neraka setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir di dunia. Bagaimana kita memahaminya? Apakah amalan soleh kita bisa mengubah takdir yang Allah telah tentukan? Baik. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dalam sebuah forum, Mu'tazilah itu punya pemahaman qadariyah. Mu'tazilah punya pemahaman bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di luar kehendak Allah. Ini paham apa ini? Qadariyah. Dan itu dianut oleh Mu'tazilah. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba semuanya di luar kehendak Allah. Suatu ketika dalam sebuah forum, ada orang Mu'tazilah, dia menyampaikan sebuah kalimat di hadapan forum. Maha suci Allah menetapkan dan menakdirkan sesuatu yang tidak dia cintai. Maha suci Allah jika dia menetapkan sesuatu yang tidak dia cintai. Maksud Mu'tazilah ini apa, Pak? Dia ingin menanamkan akidah kepada masyarakat, kalau perbuatan maksiat yang itu tidak dicintai oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah. Paham di sini? Sehingga dia mengatakan, Maha suci Allah jika dia menetapkan sesuatu yang tidak dia cintai. Kalimat ini salah atau benar? Ini perkataan orang Mu'tazilah ya. Maha suci Allah dari menetapkan sesuatu yang tidak dia cintai. Kalimat ini salah atau benar? Ya? Salah. Kenapa? Karena yang ngomong Mu'tazilah. Sisi salahnya di mana, Pak? Baik. Datang seorang ulama Ahlussunnah yang juga ikut hadir di majelis itu. Dia langsung ngasih counter. Bagaimana kalimat yang dia sampaikan? Dia mengatakan, Maha suci Allah dari adanya kejadian di alam ini yang tidak dia kehendaki. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di alam ini yang tidak dia kehendaki. Baik, maksiat itu terjadi di mana, coba? Terjadi di mana? Di bumi Allah, di kerajaan Allah. Mungkin nggak itu terjadi di luar kehendak Allah? Tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi di luar kehendak Allah, berarti manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah. Berarti dia keluar dari kerajaan Allah Ta'ala. Paham di sini? Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan takdir Allah meliputi segala sesuatu. Paham ya? Saya ulang. Takdir Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada kejadian apapun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Itulah keyakinan Ahlussunnah. Sudah? Sebentar, belum titik ini Pak ya. Mikir masalah takdir kadang bikin orang jadi nggak bener pandangannya. Saya lanjutkan dulu. Jadi jamaah, Ahlussunnah meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang keluar dari takdir Allah.
Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Sehingga kita diciptakan Allah, kita adalah ciptaan Allah dan perbuatan kita juga ciptaan Allah. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Terus Pak, jika memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa kita beramal? Kalau memang semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan seperti ini pernah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah didahului oleh takdir, tidak ada yang bisa keluar dari takdir, untuk apa kita beramal? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetap kita harus rajin beramal, karena masing-masing itu akan diarahkan oleh Allah sesuai dengan bagian kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Artinya begini, kita kan tidak tahu takdir ya. Besok Anda mati sebagai muslim atau non-muslim, ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, karena kita tidak tahu takdir, maka lakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Lakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, dan Allah akan mudahkan bagi orang yang selalu mengarah kepada kebaikan. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Intinya begini jamaah, apapun yang kita pikirkan terhadap masalah takdir gak bakalan mengubah takdir. Betul ya? Baik, makanya Nabi SAW berpesan, kalau Anda berbicara masalah takdir terlalu dalam, tahan diri. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu berbicara masalah takdir terlalu dalam, tahan diri. Percuma saja membahas masalah takdir terlalu dalam, toh nantinya nggak bakalan mengubah takdir. Karena Allah akan bertanya perbuatan kita, bukan kita bertanya perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatannya, tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. Sehingga yang lebih penting untuk kita pikirkan apa jemaah? Amal kita ini sudah benar atau belum? Karena kita akan mempertanggungjawabkan amal itu, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Makanya Anda bisa saksikan orang berbuat maksiat, apakah dia dipaksa? Dipaksa atau tidak? Tangannya diseret untuk nyuri? Tidak. Matanya diseret untuk melihat sesuatu yang haram? Tidak. Manusia tidak dipaksa untuk berbuat maksiat. Sehingga dia berbuat maksiat atas kehendaknya, keinginannya. Tapi keinginannya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi yang merasa bingung, kembali kepada hadis tadi, bahas masalah takdir. Kalau bingung, tahan diri. Yakini saja semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan anjuran untuk menyegerakan waktu sholat di kantor qadarullah, jamaah sholat duhur dan asar sering tiba terlambat untuk sholat di musola di awal waktu, walau sudah sering diajak. Oleh karena terlalu lama menunggu, sering kali akhirnya sholat sendiri untuk atau tidak berjamaah. Pertanyaannya, mohon saran apakah seharusnya saya sholat tetap di awal waktu walaupun sendiri atau menunggu jamaah yang lainnya. Baik. Seperti ini juga dialami di kampus UIM ya, Universitas Islam Madinah. Kalau duhur itu waktunya agak maju. Duhur waktunya itu agak maju kalau di sana musim dingin ya. Sehingga siangnya lebih pendek daripada malam. Duhurnya agak maju. Kalau duhurnya agak maju, itu biasanya waktu kuliahnya jadi terpotong. Akhirnya mahasiswa gimana? Tetap genapkan tambahan waktu kuliah ya bersama dosennya. Lalu nanti sholat jamaah duhur agak telat. Baik. Kemudian muncul pertanyaan, mana yang lebih baik? Sholat duhur
tepat pada saat masuk waktu, ataukah ditunda setengah jam sehingga bisa sholat berjamaah dengan yang lain? Jawabannya yang mana jemaah? Yang kedua lebih baik. Yang kedua lebih baik. Ada satu kaidah yang mengatakan fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara pelaksanaan salat itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Anda tunda sedikit selama tidak sampai melanggar waktu salat, lebih baik dengan maksud untuk bisa mengerjakan salat lebih utama, lebih maksimal, lebih sempurna daripada Anda salat di awal waktu tapi salatnya tidak lebih sempurna. Dalil tentang ini adalah Nabi SAW meminta orang yang mau sholat tapi dalam keadaan perut mules, ya, pengen ke toilet, beliau minta apa coba? Selesaikan dulu hajatnya, jangan dipaksa sholat. Meskipun bisa jadi itu menyebabkan dia telat sholat 5 waktu. Adzan, pengen ke toilet, akhirnya masuk toilet. Kebiasaannya berapa? Oh, bapak kalau sudah masuk toilet rata-rata 15 menit. Komat dia masih di toilet. Prediksi dia, saya kalau ke masjid pasti sholat sudah selesai. Sehingga pada waktu dia kebelet ingin ke toilet, sudah adzan, mana yang lebih baik? Nekat ke masjid untuk sholat, ataukah ke toilet dulu menyelesaikan hajat? Yang kedua lebih baik, agar nanti sholatnya bisa lebih fokus meskipun telat. Maka melaksanakan ibadah dengan cara yang lebih sempurna lebih baik daripada melaksanakan di awal waktu tapi kurang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.